berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam acara penyampaian aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif oleh Ibu Rusdiana. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif oleh Ibu Rusdiana, yang ketiga masukan dan tanggapan dari Bapak dan Ibu, yang keempat penutup. Untuk memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua, penyampaian aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 20-an, yang terhormat Bapak Ibu guru serta tenaga pendidik di SDN 20-an. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena kita masih bisa berkumpul bersama pada hari dalam keadaan sehat dan mudahan mendapatkan rahmat Allah sehingga apa yang akan ulun sampaikan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa berkumpul bersama di sini pada kegiatan penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita SDN 20-an yang tercinta. Dalam kesempatan ini, izinkan ulun menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan pada saat kami melaksanakan pendidikan di guru penggerak. Dengan tujuan untuk menyebarkan apa yang kami dapatkan. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk kami pribadi sebagai calon guru penggerak,
tetapi kami diminta untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah bahwa apa yang diharapkan dalam pendidikan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pada modul 1.1 kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi itu yang kami dapatkan pada modul 1. Dan dilanjutkan pada modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi apa yang menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara akan dapat kita wujudkan untuk menuntun anak selamat dan bahagia apabila kita sebagai guru. Saat ini kami sebagai guru penggerak yang dituntut memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Pada setiap pembelajaran, bahwa apa yang kami sampaikan harus membuat murid bahagia dan selamat. Yang kedua, mandiri. Kemudian reflektif. Sebagai calon penggerak, saya harus meminta masukan, umpan balik dari Bapak dan Ibu atas pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan atau masih belum? Maka masukan dari Bapak Ibu sangat berharga bagi saya. Kemudian kolaboratif. Saya harus bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu dengan baik dalam hal pembelajaran di sekolah. Jadi bukan hanya di kelas saya, tetapi juga secara umum di sekolah. Dan yang kelima adalah inovatif. Harapannya bahwa saya bisa mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena tujuan kita semua adalah untuk kepentingan sekolah. Karena untuk memajukan sebuah sekolah tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah, tidak hanya dilakukan oleh seorang calon guru penggerak, tetapi harus dilakukan oleh seluruh guru yang ada di dalam sekolah tersebut bersama murid-muridnya yang bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian kami bisa mampu menggerakkan komunitas, dan alhamdulillah komunitas itu sudah berjalan dengan baik sebagai komunitas belajar kita. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Inilah harapan yang diminta, yang ditujukan kepada kami saat ini. Tetapi itu diharapkan nanti akan menular kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara tidak mungkin hanya oleh satu orang guru, tapi harus semua guru yang bisa melaksanakan itu semua. Kemudian yang ketiga, modul 1.3, kami sebagai calon guru penggerak diminta memiliki sebuah visi untuk bisa memajukan murid di sekolah kita. Tetapi saat ini saya hanya untuk murid di kelas saya, yaitu visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Harapannya saya selaku wali kelas 6 bisa membuat murid-murid kelas 6 memiliki akhlak yang mulia, kemudian mereka pun berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bukan hanya sampai di kelas 6, visi ini pun diharapkan bisa dibawa ke dalam lingkup yang lebih besar, ke dalam sekolah. Apabila visi ini sudah sesuai dengan sekolah, sesuai dengan harapan kita semua, maka ini bisa dilanjutkan sebagai visi sekolah. Tapi bila ini masih kurang, maka nanti kita akan tambahkan di mana kekurangannya. Yang pasti tujuan dari visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semua itu akan dapat terwujud. Jadi dari modul 1, 1.2, 1.3 itu saling berhubungan untuk bisa mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun anak sama dan bahagia harus melalui tahapan-tahapan. Dan tahapan yang terakhir pada 1.4 adalah pada modul 1 ini, budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dulu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Mungkin Bapak Ibu bisa menyumbangkan masukannya. Tahu, Oke, silakan Bu. budaya positif itu menurut saya kebiasaan baik yang dilakukan oleh murid. Iya, betul.
pembiasaan baik yang dilakukan oleh murid. Oke, ada yang menambahkan Ibu? Pak, ini silahkan Pak. Ya, masih. Apa budaya tadi bukan hanya istilahnya hasil karya yang positif, tapi itu menurut kita itu harus menyeluruh, ya, menyeluruh baik mengenai perilaku, ya, kemudian mengenai perubahan-perubahan yang lain, terutama itu masalah disiplin yang harus betul-betul kita terapkan itu secara kelihatan itu ada kemajuan. Jadi harapan kita tentunya disiplin anak dan tentunya juga ya kita sebagai pengajar itu ya, sebagai pengajar itu harus betul-betul juga mencerminkan atau memberikan contoh pada anak yang kelihatannya itu bisa diikuti. Nah, saya rasa untuk sementara hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan benar Ibu juga atas masukannya tentang pemahaman kita dulu tentang budaya positif. Jadi benar apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik perilaku, tutur kata maupun sikap yang secara terus-menerus mencakup bukan hanya murid tetapi juga oleh gurunya, seluruh warga di sekolah. Nah, budaya positif ini dipengaruhi oleh perubahan paradigma belajar. Jadi dalam konsepnya ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi inilah yang mencakup budaya positif yang akan semoga bisa diterapkan di sekolah kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi dari awal bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Semua itu dapat diwujudkan melalui pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu dapat kita lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Disiplin positif. Jadi budaya positif itu sangat erat hubungannya dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena seakan-akan harus. Kemudian sebagai disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kita berharap anak itu disiplin bukan karena kita paksa, bukan karena ada ancaman, bukan karena ada sogokan ataupun hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dia disiplin karena dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena dari suruhan orang lain. Itulah yang selalu kita harapkan bahwa akan bisa kita laksanakan. Semua itu pun seorang anak akan disiplin atau siapapun akan disiplin apabila kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa dimiliki atau diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi seorang anak akan disiplin, akan punya sifat yang baik apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi oleh anak. Tetapi jika ada satu yang tidak terpenuhi dari anak, misalnya dia kekurangan kasih sayang dan rasa diterima, maka ada kemungkinan dia akan melakukan suatu pelanggaran di sekolah dengan tujuan dia bisa mendapatkan perhatian. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi inilah
yang mendorong yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak itu pun bisa disiplin karena ada motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Itu adalah merupakan faktor ekstrinsik dari luar. Kemudian dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid mau disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini pun juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang diharapkan bahwa kita bisa memunculkan motivasi intrinsik pada setiap murid kita. Dari motivasi tersebut, apabila anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, ada istilah konsep disiplin. Konsep disiplin disebut dengan identitas gagal apabila kita memberlakukan hukuman. Jadi bila anak buat kesalahan, lalu yang kita lakukan adalah memberikan hukuman, berarti konsep disiplin kita adalah identitas gagal. Kenapa? Karena itu akan menyakitkan bagi anak. Kemudian dia merasa tidak nyaman, murid juga akan merasa takut dan terpaksa murid akan menyembunyikan kesalahannya. Serta murid menjadi rendah diri. Ini disebut dengan konsep identitas gagal. Yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi saat anak melakukan suatu kesalahan, ada konsep disiplin yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu konsekuensi, dan yang kedua restitusi. Konsekuensi itulah murid merasakan tidak nyaman, tetapi hanya untuk jangka pendek. Sedangkan yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita perlu memantau terus muridnya. Kemudian kita bisa memberikan rangsangan dan dia akan memberikan respon. Dan murid akan menghormati peraturan pada saat kita menggunakan konsekuensi. Yang paling ideal adalah konsep disiplin yang dipakai adalah restitusi, di mana murid yang melakukan kesalahan dia akan tumbuh motivasi intrinsik dan dirinya untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Serta murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan untuk bisa menjadi lebih baik. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah hal yang sangat ideal saat ini untuk diterapkan pada anak. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi saat ada anak melakukan suatu pelanggaran, maka kita akan memberikan konsep disiplin restitusi dengan cara dia menyadari sendiri kesalahannya dan dia menyadari sendiri untuk perbaiki kesalahannya dan dia dapat kembali pada kelompoknya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan sehingga anak tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian dia akan dapat memperbaiki hubungan dan dia merasakan tawaran, bukan dipaksa. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi dia bisa salah karena karakter dirinya, bukan karena tindakan dari guru. Yang kedua, dia akan dengan restitusi maka akan menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah yang diharapkan bahwa kita bisa menggunakan konsep disiplin restitusi pada saat ada anak yang melanggar kedisiplinan. Mungkin ini contoh perbedaan sebuah kasus antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kita akan memberikan hukuman, yaitu misalnya guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid akan menjadi takut. Itulah mungkin dulu saat kita zaman-zaman dulu masih menggunakan sistem hukuman. Tapi itu memberikan sebenarnya tujuannya untuk beri efek jerah pada murid. Tapi pada zaman kita sekarang ini, sepertinya hukuman tidak membuat murid menjadi jerah.
konsep baru yaitu dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat dari yang ada. Tujuannya guru menegaskan akan tugasnya agar siswa menghormati peraturan. Dan mungkin saat ini kita sering menggunakan konsekuensi. Terutama saya pribadi, saya banyak menggunakan sistem konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Mungkin restitusi adalah hal baru yang Bapak Ibu dengar, dan saya pun baru mendengarnya pada saat sebagai pendidikan di calon guru penggerak, di mana guru menanyakan keyakinan kelas pada diri murid dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mungkin kita akan membantu menyelesaikan masalah pada murid dengan cara menanyakan tentang keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi pada seorang guru ada 5 posisi kita yang dapat mengontrol diri kita. Posisi kontrol adalah perjalanan seorang pendidik untuk mengenali dirinya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Itulah fungsi yang kita miliki sebagai seorang guru. Tinggal di mana kita menempatkan posisi tersebut pada suatu kasus yang terjadi pada anak. Contoh kasus tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bila kita mau memposisikan sebagai penghukum, maka kalimat kita adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu berarti kita menunjukkan posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah, maka ucapan kita pada anak, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Lalu anak merasa bersalah dengan kalimat guru tersebut. Nah, itu adalah posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, kita sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga sama kalian. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah atau melakukan pelanggaran, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Nah, itu posisi kita sebagai teman bagi murid. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Jadi kita bertanya kepada murid, ini apa yang kamu langgar? Berarti kamu sudah tahu bila melanggar ini, konsekuensinya adalah ini. Yang kelima adalah manajer. Kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi murid tahu kesalahannya dan murid tahu sendiri bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, inilah yang diharapkan bahwa kita sebagai guru bisa perlahan-lahan menempatkan posisi sebagai manajer. Lalu hubungannya dengan keyakinan kelas. Nah, diharapkan kita di kelas memiliki sebuah keyakinan. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Apakah kita perlu keyakinan kelas? Apakah kita perlu peraturan kelas? Menurut saya yang diperlukan dalam kelas yaitu keyakinan bersama, karena itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Sedangkan peraturan biasanya hanya dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Ya, terima kasih banyak Ibu Hasanah. Jadi benar, diharapkan kita di sekolah, di kelas, secara kecilnya di kelas dulu, baru di sekolah, bahwa kita memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa? Karena keyakinan itu dibuat bersama-sama dengan antara guru dengan murid. Jadi ketentuan aturan itu bersama-sama membuatnya. Itulah kenapa sekarang kita mencoba paradigma baru tadi. Kita mencoba berubah menjadi dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Peraturan tetap ada, tapi dalam bentuk keyakinan kelas yang diyakini bersama-sama antara murid dan guru dan seluruh warga sekolah. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6.
Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama. Jadi kami berkolaborasi untuk membuat kesepakatan apa yang harus dilakukan di dalam kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelas. Misalnya ada anak di sini mereka merumuskan bersama kesepakatan dan keyakinan mereka. Ada yang mengatakan harus sopan dan santun. Ada yang mengatakan harus bersikap adil pada teman. Ada yang mengatakan harus saling menghormati. Ada yang mengatakan harus aktif dalam pembelajaran. Nah, ini menjadi keyakinan mereka. Keyakinan tersebut kita tempel di dinding kelas agar mengingatkan kembali kepada mereka. Nah, untuk kelas yang belum membuat keyakinan kelas, diharapkan kita bisa membuatnya dengan cara itu bahwa keyakinan itu bersifat lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, umum pernyataan. Dan di dalamnya dalam bentuk positif, kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh terlambat, itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Tapi diganti kalimatnya datanglah tepat waktu. Mereka akan termotivasi dari diri sendiri untuk bisa datang tepat waktu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh murid. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah akan diterapkan. Jadi masing-masing kelas akan berbeda keyakinannya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi nanti mungkin bila sudah semua kelas kita membuat keyakinan kelas, maka kita bisa berkumpul bersama untuk membuat sebuah keyakinan sekolah. Anak melanggar peraturan atau ketidakdisiplinan, maka diharapkan seorang guru tadi bisa memiliki posisi sebagai manajer. Apa yang dilakukan sebagai manajer yaitu disebut dengan segitiga restitusi. Jadi anak yang melakukan kesalahan akan kita panggil berdua, bicara hanya berdua. Artinya kita memberikan bukan hukuman, tetapi berbicara tentang bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak harus mengatakan kamu salah, kamu sudah melanggar peraturan, tapi bukan seperti itu. Tapi kita memanggilnya dengan bahasa yang lebih lembut. Kenapa nak kamu melakukan itu? Kamu ada masalah nak? Ada yang bisa dibantu, ada yang bisa bapak bantu. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita tidak harus menyalahkan anak kamu kenapa melakukan ini, tidak. Tapi kita akan memberikan semacam penyemangat bagi anak. Seandainya ibu jadi kamu, mungkin ibu pun akan melakukan hal yang sama. Setiap orang pasti punya salah, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan untuk bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Lalu kita tanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ada keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Kamu tahu apa dan kamu tahu bagaimana menyelesaikannya. Jadi anak tahu kesalahannya dan anak tahu bagaimana menyelesaikannya. Harapannya ini adalah jadi semua guru berada pada posisi manajer. Jadi kita tidak lagi marah pada anak, tidak lagi menyalahkan anak, tetapi kita mengajak anak untuk mencari keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Kemudian dia menyadari kesalahannya, kemudian dia mengingatnya sehingga dia tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Ini ada berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas kami. Jadi kamu anak lalu pada sini? Ya Bu, karena saya. Nah, jadi tahu ternyata Lutfi tidak mengerjakan. Setiap manusia pasti tanpa kesalahan. Kita mengerjakan. Bahkan sebelum kesalahan itu juga bermasalah, siapapun pasti bermasalah. Ini kita dapat kesalahan untuk bisa menjadi lebih baik. Ya Bu. Baiklah, di sini Ibu sudah menyalahkan Lutfi kenapa tidak mengerjakannya. Ibu di sini membantu untuk mencari penyelesaian sama-sama. Kita berpikir sama-sama tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan situasi ini. Lutfi pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan. Betul, kenapa? Saya pas bermain game Bu, akhirnya jadi mengantuk, makanya tidak sempat mengerjakan PS.
Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan agar bisa menjadi lebih baik dari kita. Ya Allah, terima kasih Ibu sudah memberikan nasihat buat saya agar bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sama-sama Rusdi. Terus semangat belajar ya Kak ya. Dia namanya bagus. Silakan Rusdi. Assalamualaikum. Nah itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 6 saat anak ada melakukan kesalahan yaitu tidak mengerjakan PR. Tetapi kita ajak bicara apa alasannya dan bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Dengan harapan bahwa murid kita pun akan berubah karena kita memposisikan dia baik dengan baik sehingga harapannya dia benar-benar bisa berubah menjadi baik sehingga sekolah kita pun akan menjadi semakin lebih baik. Ini contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di SD 20-an. Jadi banyak Bapak Ibu lah yang pun merasakan bahwa kita sudah banyak sekali mengalami perubahan. Harapannya budaya positif ini akan terus berlanjut dan akan semakin baik. Yang pertama untuk mengambil contoh adalah kegiatan upacara bendera. Budaya positif kita adalah guru bergiliran menyampaikan amanat. Itu merupakan contoh pada murid bahwa guru pun bergiliran dalam melaksanakan tugas. Lalu murid pun mereka akan dengan senang hati bergiliran melaksanakan tugasnya sebagai petugas upacara bendera. Jadi kita langsung dengan contoh yang nyata untuk bergiliran, maka murid pun dia bergiliran dengan senang hati tanpa ada paksaan. Yang kedua adalah mereka melaksanakan upacara dengan tertib. Tidak peduli apakah pembinanya laki-laki atau perempuan. Itu pun menunjukkan betapa disiplinnya sudah murid di sekolah kita. Yang ketiga adalah kita membudayakan bersalaman setelah selesai upacara bendera. Contoh lain adalah kegiatan pagi hari. Sebelum masuk kelas, adanya pembacaan doa-doa pendek, kemudian surah-surah pendek, pembacaan Asmaul Husna sebelum memulai pelajaran. Kemudian di hari Jumat kita melaksanakan sholat duha bersama. Dan ini menunjukkan penanaman karakter religius pada anak. Berarti kita sudah menanamkan profil pelajar Pancasila dan karakter religius. Yang berikutnya adalah literasi. Jadi pagi hari sebelum mulai pelajaran, anak-anak dipisahkan untuk membaca beberapa menit, 10 sampai 15 menit di pojok baca yang ada di kelasnya. Untuk apa? Membudayakan kebiasaan membaca pada anak. Untuk membuka wawasannya sebelum kita mulai pelajaran. Yang berikutnya adalah kegiatan pramuka. Jadi kita memiliki ekstrakurikuler, yaitu mendisiplinkan anak. Anak yang disiplin, kemudian pada saat masuk kelas kita berikan anak untuk masuk dengan berbaris terlebih dahulu. Itu pun merupakan penerapan disiplin bagi anak. Masih banyak lagi budaya kita yang sebenarnya kebiasaan positif kita yang belum tidak bisa ditampilkan satu persatu. Tapi harapannya bahwa ini akan semakin lebih baik dan semakin banyak lagi budaya positif yang kita miliki di sekolah kita. Menurut standar nasional pendidikan, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan kita sebagai guru bersifat sebagai among dalam menuntut murid dalam posisi sebagai manajer. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan murid yang sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas semua waktu dan perhatian dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rusdiana telah menyampaikan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 tentang budaya positif. Acara ketiga, masukan dan tanggapan dari Bapak dan Ibu, kami persilahkan.
Dalam kesempatan ini izinkan saya minta masukan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu atas penyampaian yang sudah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah tinggi 2 bulan memberikan tanggapan ataupun harapan. Jadi mendengar paparan dari Ibu calon penggerak yaitu Ibu Sudiana, artinya program pemerintah yang berupa artinya guru penggerak, artinya tujuannya adalah menggerakkan kegiatan di sekolah dari hal yang misalnya biasa-biasa saja supaya berubah menjadi ke arah yang positif atau ke arah yang menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Jadi Ibu berharap dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita supaya guru-guru yang lain termotivasi atau artinya mempunyai keinginan supaya merubah dirinya, meniru, paling kada artinya meniru supaya kita berubah dari kebiasaan yang biasa atau menghadapi masalah dengan kebiasaan yang biasa, kita dapat berkolaborasi atau bekerja sama memecahkan masalah yang ada di sekolah supaya ke arah yang lebih baik, atau dengan cara bukan dengan cara menghukum tapi dengan cara mencari penyebab atau bukan mencari kesalahan tapi mencari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi sekali lagi semoga dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita, mudah-mudahan pendidikan di ISTIN 2 bulan kita menjadi lebih baik dan guru-guru yang lain pun dapat termotivasi untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tanggapan dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Di sini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa berkolaborasi di sini Pak, untuk bagaimana kita bisa memajukan sekolah kita yang tercinta SDN 22 menjadi lebih baik lagi. Acara keempat penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kemarin kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Ini sudah pernah kita buat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini akan kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas karena ada beberapa kalimat yang belum tepat dalam kesepakatan yang kita buat. Maka kita rubah kalimat tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas di kelas 6. Ini Ibu memiliki kertas, nanti akan Ibu bagikan tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Keyakinan itu semacam peraturan, tetapi kita sepakati bersama. Artinya antara Ibu dan anak-anak Ibu memiliki kesepakatan bahwa inilah yang akan kita lakukan dalam kelas kita agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan nyaman dan dengan tenang. Ibu minta berikan satu contoh dulu yang anak-anak ini pernah buat dalam kesepakatan kita letakkan dalam keyakinan kita. Khadijah, katakan atau apa? Patuh pada guru. Patuh pada guru. Nah, itulah artinya akan kita letakkan di sini. Anak-anak Ibu diharapkan akan patuh pada guru, bukan karena takut, bukan karena takut patuh pada guru, tapi anak-anak Ibu sendiri merasa ini dalam diri anak Ibu ingin menunjukkan sebagai bakti anak Ibu kepada gurunya, karena guru adalah pengganti orang tua. Jadi patuh pada guru sama dengan patuh pada
kalimat yang positif dalam keadaan kita. Kira-kira apa nak mengganti kalimatnya nak? Siapa yang tahu? Ada apa datang terlambat kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif? Datanglah tepat waktu. Ya, datanglah tepat waktu. Nah, itulah yang akan kita buat dalam kegiatan kita hari ini agar kita bisa belajar dengan tenang. Ini memberikan kertas, kemudian kalian tulis di sini apa yang menjadi kesepakatan kita. Kalau sudah, Ibu akan berikan 2, jadi masing-masing membuat 2 kesepakatan yang akan kita buat. Nanti ada tempelkan di sini dan dikatakan di dinding kembali bersama dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Masing-masing akan mendapatkan 2 kertas. Silakan anak-anak ibu tuliskan apa yang menjadi kesepakatan anak ibu. Ibu harapkan apa yang anak ibu tulis tidak sama dengan temannya. Jadi kita akan memiliki 14 kesepakatan. Semoga dengan begitu kita akan menjadi tertib dalam belajar dan nyaman dalam belajar. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang ibu ingin mendengar kesepakatan. Kesepakatan ini kita jadikan keyakinan dan tanamkan dalam hati anak-anak ibu bahwa ini keinginan anak-anak ibu untuk bisa menjadi disiplin, bisa menjadi lebih baik. Kita mulai dari Nadia.
anak ibu menyadari apa yang sudah dibuat, sehingga tidak akan ada pelanggaran dari yang sudah dibuat. Inilah yang namanya penanaman disiplin pada anak. Dan ini kita usahakan menjadi kebiasaan dari anak-anak ibu tanpa dipaksa oleh guru, tanpa disuruh oleh guru. Tapi karena memang kesadaran anak-anak ibu sehingga menjadi budaya positif dalam diri anak-anak ibu yang akan menjadi kebiasaan-kebiasaan sampai nanti. Kita coba menempelnya satu persatu bergiliran, mulai dari Nadia dulu. Tempel ke muka, tekan, kita jejer di sini. Nah, inilah kesepakatan yang sudah kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang ada tetap berlaku, tapi kita jadikan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu berarti datangnya dari hati, dari dalam diri anak-anakku sendiri untuk melaksanakan apa yang sudah anak-anak ibu tulis di sini. Ini akan kita pindahkan tempatnya ke dinding sebelah sana. Minta bantu anak ibu yang laki-laki untuk memindahnya, Nak. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah membantu meletakkan dinding kelas kita, dan ini akan menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, untuk bisa berdoa dengan baik, untuk saling tolong-menolong. Ini akan menjadi keyakinan yang tertanam dalam diri anak-anak untuk bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan menjadi anak yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sampai di sini kegiatan kita buat kegiatan kelas. Silakan anak ibu istirahat. Ibu Aidan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ibu masuk ke kelas 3, ingin mengajak anak-anak ibu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tahukah kalian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu adalah kesepakatan yang kita ulang di kelas 3 supaya apa? Supaya kita bisa belajar dengan tenang, supaya kita bisa belajar dengan nyaman, supaya tidak ada keributan saat kita belajar. Jadi keyakinan itu datangnya dari hati. Ibu kadang menyuruh, tetapi anak-anak ibu sendiri yang ingin melakukannya. Kelas kita supaya nyaman, maka dibersihkan. Supaya tenang, Pak. Jangan ribut, jangan berkelahi. Nah, ini yang namanya kesepakatan. Misal apa lagi? Ada boleh terlambat. Ya, ada kesabaran.
belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Siti Rahmah selaku Kepala Sekolah SD 2 Buluan, tempat di mana Ibu Rusdiana mengajar. Saya sangat mendukung Ibu Rusdiana yang telah menjadi calon guru penggerak. Semoga dapat membawa iklim perubahan di sekolah kami dengan bergerak, tergerak, dan menggerakkan melalui diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Dari paparan aksi nyata yang sudah dilakukan Ibu Rusdiana, membuka wawasan kami tentang budaya positif, serta bagaimana menyelesaikan masalah murid tentang kedisiplinan melalui segitiga restitusi. Semoga pengimbasan diseminasi ini akan bersifat permanen dan akan menjadi motivasi serta contoh bagi guru lain untuk bisa menggunakan teori kontrol pada posisi manajer, serta menjadikan murid menjadi semakin disiplin dengan motivasi intrinsik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat buat Ibu Rusdiana yang sudah melaksanakan aksi nyata dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati sebagai rekan sejawat Ibu Rusdiana di SDN 2 Buluan. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan Ibu Rusdiana dalam diseminasi aksi nyata tentang budaya positif sangat baik untuk diterapkan di sekolah kami, terutama tentang disiplin positif bagi murid. Karena selama ini murid itu disiplin masih karena faktor ekstrinsik bukan intrinsik. Selain itu, bagi kami sebagai guru jadi tahu bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan teori kontrol sebagai manajer serta melalui segitiga restitusi agar mereka dapat